لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Mulu sandigan marpisah maruh dohot batanta baru masuk kita tu awal pintu akhirat imana margor alam barzah. Di alam barzah nasubinotur pisa kasa dia onok kita. Na jelasna muloi tingon zaman Nabi Adam alaihi salam sampai sunnari nasodong do piarak namar bangkit tingon kuburana. Anta sadia onok nai sandigan suari kiamat ai sido pesi bangkit kon. Tentunya maruntung maita umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belakangan kita masuk ke alam kubur dan parjolita sandigan dibangkitkan. Maka bahat-bahat kita marsolawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arana isina bahat na membaca solawat maka ia masandigan na paling cepat mendapat syafaat. Kemudian nandu kita kaji sebelum-sebelumnya bahasana untuk mendapatkan syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping kita memperbanyak membaca solawat tetapilah wudu. Karena wudu'i termasuk menangkin usahana ansu sandigan tetap marcahaya badanta di hari kiamat. Condia sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna burram muhajjalina min asaril wudu." Paman arada minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan bercahaya wajah, dengan bercahaya tangan dan kaki disebabkan wudu. Maka deges kita baik naman jawai arnaon sandigan menjadi nur dita dia napar pudi dan mudah-mudahan dipanggil Rasulullah kita di bawah syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sandigan terjadi tiupan sangkakala baru margor nangkin hari kiamat. Setelah ditiupkan sangkakala kedua maka manusia akan bangkit kembali di satu tempat yang bernama padang mahsyar. Kemudian mungkin bandung jelaskan di kajian lewat bahaso ketika manusia yang melaksanakan haji ukuf di Arfah, ketika mereka mabit di Musdalifah, inilah miniatur akhirat, inilah gambaran, beginilah nanti manusia di padang mahsyar. Tujai, tujulu, adong nangkin nasubinoto sanga aha nangkin akarejona, pokokna nangkin linglung manusia un kabahatan, kecuali na mendapat syafaat tingon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sandigan di padang mahsyar, adong namar gor hisab, perhitungan, adong namar gor mizan, adong namar gor yaumul jaza atau pembalasan. Maka sandigan ahan italaksanaun dihanguluanon ketika zolim kita tu makhluk ni Allah ison masandigan pembalasan di adna parpudi. Contoh, apabila dompak diginjam di duniaon dia suita pabada-bada binatang, pabada-bada manuk dutna sejenisna, maka sandigan ipabada-bada binatangon iba di adna parpudi. Adong sandigan pembalasan di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Dung salo se masandigan hari pembalasan. Baru manangkin menjadi tanu mamulak sude namar korar binatang. Na tinggal hanyalah manusia. Dison mada ropa nyosalan ni alak-alak na sumar imani. Dot ucapannya lai, ya laitani kun tuturoba sugari baya amipe menjadi tanmani. Tapi tidak akan terjadi karena mereka telah diberikan akal dan pikiran dan telah dimatikan Allah kemudian dihidupkan dan tidak akan mati lagi. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah terjadi sandigan namar gorar hisab, sirat, haud, baru akhirnya apakah kita masuk surga atau neraka. Nah yang jelasnya wajib kita imani dengan seyakin-yakinnya bahwa siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak dosanya akhirnya dia nanti akan masuk surga. Maka kita pertahunkan kalimat tauhid na adong nangkin di indoranta masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kemudian percaya ita tentang takdir. Sajo na terjadi di ita di hangulwanon mandung parjolodo digariskan Allah Subhanahu wa taala. Indah dong na terjadi itu ita kecuali sudah mandung ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik dot burukna, kaya dan miskinna, mulia atau hinanya, semua telah ditentukan oleh Allah. Songon firman Allah, tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'. Diangkat Allah derajat jalak naya kehendaki, dan dijatuhkan Allah derajat jalak na kehendaki. Apabila terjadi di hita yang hangulwanon wajib kita imani karena mandung tertulis dan nangkin di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman yang terakhir, qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Qadar baik dan buruknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, majelis taklim na dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Nah selanjutnya sondiane jelaskan ni Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5, an sodaput kita nangkin keberuntungan di dunia akhirat wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan salat. Masalah mengalaksanakan salaton mandung jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-rakin. Kemudian sondian idukon ni Allah Subhanahu wa taala tu alak-alak nakapir sandikan di bagasan minarako ma salakakum fi sakor. Dole sebabna sumasuk neraka sakor kamu. Qalu lam nakum dal musallin. Mereka mengatakan di dunia kami tidak melaksanakan sholat. Makanya kita karyawan sumbayang untuk khusyuk, penuh harapan semoga ibadah tai diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Tamar sabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumul qiyamah. Isi alakna na manjago sumbayang na 5 waktu, maka dilen Allah madihia cahaya, dilen Allah madihia kelepasan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takul lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumul qiyamah. Tapi alak na suraman jago sumbayang, indah sandikan dilehen di sia nur, indah dilehen di sia kelepasan dengan api neraka di hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamah ma fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Sandikan alak-alak na meninggal kon sumbayang na sura sumbayang, maka Qarun madonganna, Fir'aun madonganna, Haman dohot Ubay bin Khalaf. Sementara Fir'aun termasuk na dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Qarun gara-gara nang kinirakus dohot durhaka tu Nabi Musa alaihissalam, akhirna ditalon tanoon. Maka alak-alak nang kin na susumbayang, na marosok sumbayang, na maninggal-ninggal kon sumbayang, angkan na Fir'aun masandikan tuan niya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Diginjang di dunia Fir'aun mengaku Tuhan, tapi ketika ia nangkin meninggal, ketika ia nangkin wafat, ternyata umlanok pe ngana taraya kia be tingon badan niya, padahal ia mana mengaku Tuhan diginjang di dunia. Maka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala jasad di Fir'aun answadong perbandingan di ita di belakangan. So dia firman Allah, al yauma nunajjika bibadanika liman takuna khalfaka ayah. Hari ini akan kami selamatkan dirimu agar menjadi perbandingan bagi orang-orang yang kemudian. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi kita kuliah romanangkin sumbayang tahun anso nangkin menjadi cahaya di ita di arena parpuhi. Arana sondia firman ni sondia sabda ni nabinta man tarokas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah lepas daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza shallal abdus salata fi awal waqti su'idat ila samai wa laha nur hatta tantahi ila al-arsy. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah wa taqulu hafazakallah kama hafaztani." Apabila seorang hamba melaksanakan solat di awal waktu, maka solat itu akan naik ke langit, membawa nur sampai ke arsy. Maka ia
meminta kepada Allah agar diampuni dosa orang yang mengerjakan solat tersebut sampai hari kiamat. Dan dia solat tersebut mengatakan, kau telah memeliharaku, maka Allah akan memeliharamu. Jadi murid takarjoon sumbayangi di awal waktu, maka langsung masumbayangi manaik sampai tu hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Mangido tu Allah an dosa-dosa tadi ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila kita tinggal sumbayang, kita karjoon di luar waktu, bahkan mungkin idadong sempurna, maka sandigan angkanna menaik sumbayang tai itu hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia berfirman, doya'akallahu kama, maka solat tai mangguling, doya'akallahu kama doya'tani, kau akan disia-siakan Allah sebagaimana engkau menyia-nyiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi as-salah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in naqasat faqad khaba wa khasara. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan rasa syukur tatu Allah Subhanahu wa taala. Na masih mangalehin di ita kesehatan, kesempatan, nikmat iman dohon Islam, sehingga bisa kita mengalanjutkan ta'lim ta dung sumbayang makrifon. Salawat salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali pengajian ta firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat pangkal surah Al-Baqarah menjelaskan tuita di hamluanon an mendapat keberuntungan kita dunia akhirat. Nah, pertama an dapat kita kebahagiaan dunia akhiraton betul-betul ulang ragu kita ahana tertulis dohot ahana terkandung dalam Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak boleh ragu padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Naidokon takwa berarti mabiar tu Allah Subhanahu wa taala dohot mabiar mangkarjoon dosa. Jadi anggo memang betul alaknai yakin ahanai firman kon Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapat kebahagiaan. Karena sudah firman Allah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang
muttaqin. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara isi kandungan Al-Qur'an tersebut adalah sebagai obat dan rahmat. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an itu yang diantaranya syifa, obat bagi orang yang beriman. Jadi anggo memang betul-betul kita percaya hanai dokon ni Allah Subhanahu wa taala mulu adong penyakit kita marubat maita dohot Al-Qur'an. Karena penyakiton adong penyakit na zohir, adong penyakit na batin. Khususnya masalah penyakit na batin, marsak ni roa, inda unjung tenang di hamuluanon, maka ita baca ma Al-Qur'anon. Arana jaminan ni Allah Subhanahu wa taala kami turunkan Al-Qur'an itu yang diantaranya adalah syifa, obat bagi orang yang beriman. Kemudian di sisi yang lain, tentunya wajib kita nangkin marubat. Karena tentunya penyakit dohot ahasajo ne tahadopan di hamuluanon, tentunya angkon ne taban nangkin usahona. Di samping kita mendoa, membaca Al-Qur'an, dohot kita ban nangkin usahona. Namun jelasna ahasajo na terkandung di dalam Al-Qur'anon wajib kita percayai. Dan anggo memang Al-Qur'anon buatan di manusia pasti mandung adong pertukaran, mandung adong perubahan, bahkan indah sesuai be menurut tuntutan zaman. On mabuktina bahasa Al-Qur'anon memang betul-betul kalamullah. Walaupun diturunkan 1400 tahun na lewat, tapi sampai sonari tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Anggo magari Al-Qur'ani buatan di manusia pasti adong perbedaan. Maka mula memang ragu di Al-Qur'ani, coba ita baen satu surah name nanding Al-Qur'an, pasti ita indah mampu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin mim mislih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Anggoragu do piamuning Allah Subhanahu wa taala, na ami turunkan Tuhan nami, fa'tu bi suratin mim mislih, bain majolo sara surah na seumpamani, wada'u syuhada'akum, ontang dongan-donganmu, in kuntum shadiqin, angguamu merasa lebih benar. Namun dijawab Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, fa illam tab'alu wa lan tab'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Kalau kamu tidak melakukannya dan kamu tidak akan dapat melakukannya, fa'tu bi suratin mim mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam tab'alu wa lan tab'alu fattaqun nar. Anggo memang indah mampu membenda dan indah kan bisa, maka mabiar mamu tu api neraka na janjian ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tu pangkal ulang ragu itanangkin isi dot kandungan nadong di Al-Qur'an ni. Di antara nadong nangkin di Al-Qur'an ni bahwasanya semua apa yang kita lakukan nanti akan ada pembalasannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mulu dengan nai talak sarau ni dengan sandigan balosan na Twitter. Mulu jat nai tabay ni jat puse tali mo onta. Nah jelasna inda dong na tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahape kesalahan, ahape dosanta pasti sandigan angkan nai patidaun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sundia pandokon ni Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ya bunayya pandokon ni Luqman, walaupun sekecil apa kesalahan yang kau simpan di atas langit
ataupun engkau simpan di atas bumi, ya'ti bihallah, nanti akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Sadia menek peke selahantai neta tutup-tutupi sadigan yungkapkon ipati daun Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sadia menek penangkin kebaikan ni angkan nadong balasan kebaikan. Bahwasanya sekecil apapun kebaikan itu ada balasannya. Bahkan sondia pandokon ni nabinta mangwidama umat ki marsonang-sonang di bagasan ni sarugo ben nari yang bukun kalai maya duri namang ganggu di tengah dalan. Dot widama umat ki susah kalai ben na di bagasan ni narako hanya ben na marsitijur maya sembarangan. Tentunya sadia menek kebaikan ni pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi an sudah kita rangkin kebaikan ni angkon yakin kita sudah ada terkandung dalam Al-Qur'an. Nah paduana alladzina yu'minuna bil ghaib. Supaya dapat keberuntungan dunia akhirat harus beriman kepada yang ghaib. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa engkau beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari yang kemudian, qadar baik dan buruknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Angkon betul ita tanamkon di indoranta masing-masing anak takida i'tiqadan jaziman biwujudillahi ta'ala. Angkon betul do ita iktikat kon dia tiatenta bahasona Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala la awwala lahu wa la akhira lahu. Adanya Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Adanya Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Adanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan segala yang bahagia. Kemudian angkon betul do ita iktikadkon bahasona ita betul-betul dihanguluanon hanya dari Allah dan nantinya pula kita kembali kepada Allah. Maka angkon beriman di tatuna ghaib. Di antaranya perlu kita imani beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Bahaso di samping kiri kanan ta adong malaikat na mencatat kebaikan dohot kejahatan ta. Sandigan angkan nepati daun catatan amal ibadah tahun di hari parpudi. Pamaman utiya kitabahu biyaminihi fasau payuhasabu hisabai yasiro. Ise alakna na didehen sandigan catatan ibadahna tingon sebelah kanan fasau payuhasabu hisabai yasiro. Angkan na dihisap maya dohot na saringan-ringan. Na jelasna merubahatan kebaikan ta maka ita sandigan maruntung, merubahatan kejahatan ta tentu sandigan angkon na manari musik saya tajolo di yaumil akhir. Onpe angkon na ita imani. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari yang kemudian. Hari yang kemudian on nangkin indah pinatolap kita ontu hari na parpudi. Mulu sandigan marpisah maruh dohot batanta baru masuk kita tu awal pintu akhirat imana margor alam barzah. Di alam barzah nasubinotur pisa kasadia onok kita. Na jelasna muloi tingon zaman Nabi Adam alaihi salam sampai sunnari nasodong do piarak namar bangkit tingon kuburana. Anta sadia onok nai sandigan suari kiamat ai sido pesi bangkit kon. Tentu na maruntung maita umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belakangan kita masuk ke alam kubur dan parjolita sandigan dibangkitkan. Maka bahat-bahat kita marsolawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arana isina bahat na membaca solawat maka ia masandigan na paling cepat mendapat syafaat. Kemudian nandu kita kaji sebelum-sebelumnya bahasona untuk mendapatkan syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping kita memperbanyak membaca solawat tetapilah wudu. Karena wudu termasuk menangkin usahana ansu sandigan tetap marcahaya badanta di hari kiamat. Condia
Sabda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna gurram muhajjalina min asaril wudu. Faman arada minkum ayyutila gurratahu falyaf'al." Umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan bercahaya wajah, dengan bercahaya tangan dan kaki disebabkan wudu. Maka deges kita bayan naman jawai arnawan sandigan menjadi nur dita dia na parpudi. Dan mudah-mudahan dipanggil Rasulullah kita di bawah syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sandigan terjadi tiupan sangkakala, baru margor nangkin hari kiamat. Setelah ditiupkan sangkakala kedua, maka manusia akan bangkit kembali di satu tempat yang bernama padang mahsyar. So dia mungkin bandung jelas pun dikajian lewat. Bahaso ketika manusia yang melaksanakan haji ukuf di Arfah, ketika mereka mabit di Musdalifah, inilah miniatur akhirat, inilah gambaran, beginilah nanti manusia di padang mahsyar. Tujai, tujulu, adong nangkin na subinoto sa nga aha nangkin, karejona, pokoknya nangkin linglung manusia on kabahatan, kecuali na mendapat sapaat tingon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sandikan di padang mahsyar, adong namargor hisab, perhitungan, adong namargor mizan, adong namargor yaumul jaza atau pembalasan. Maka sandigan ahan italaksanaon di hangulwanon ketika zolim kita tu makhluk ni Allah, ison masandigan pembalasan di adna parpudi. Contoh, apabila dongpak diginjang di duniaon, biasita pabada-bada binatang, pabada-bada manuk, na sejenisna, maka sandigan ipabada-bada binatang iba di adna parpudi. Adong sandigan pembalasan di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Dung salo si masandigan hari pembalasan. Baru manangkin menjadi tanu mamulak sude na margor binatang. Na tinggal hanyalah manusia. Dison mada ropa nyosalan ni alak-alak na sumar imani. Dot ucapan niya lay, ya laitani kun tuturoba sugari baya amipe menjadi tanpa. Tapi tidak akan terjadi karena mereka telah diberikan akal dan pikiran dan telah dimatikan Allah, kemudian dihidupkan dan tidak akan mati lagi. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah terjadi sandikan namargorar hisab, sirat, haud, baru akhirnya apakah kita masuk surga atau neraka. Nah, yang jelasnya wajib kita imani dengan seyakin-yakinnya bahwa siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak dosanya, akhirnya dia nanti akan masuk surga. Maka kita pertahunkan kalimat tauhid na adong nangkin di indoranta masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian percaya ita tentang takdir. Ahasajo na terjadi di ita di hangulwanon mandung parjolodo digariskan Allah Subhanahu wa taala. Inda dong na terjadi itu ita kecuali sude mandung ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik dot burukna, kaya dan miskinna, mulia atau hinanya, semua telah ditentukan oleh Allah. Soal firman Allah, tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'. Diangkat Allah derajat jalak na ya kehendaki, dan dijatuhkan Allah derajat jalak na kehendaki. Apabila terjadi di hita yang hangulwanon, wajib kita imani karena mandung tertulis dan mungkin di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman yang terakhir, qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qadar baik dan buruknya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, majelis taklim na dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah selanjutnya, sondiane jelaskan ni Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5, an sodaput kita nangkin keberuntungan di dunia akhirat wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan salat. Masalah mengalaksanakan sholaton mandung jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraqin. Kemudian sondian idukon ni Allah Subhanahu wa taala tu alak-alak nakapir sandikan di bagasan minarako ma salakakum fi saqor.
Adole sebabna sumasuk neraka sakor kamu. Qalu lam nakum dal musallin. Mereka mengatakan di dunia kami tidak melaksanakan sholat. Makanya kita karjawan sumbayang untuk khusyuk, penuh harapan semoga ibadah tai diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Tamar sabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumul qiyamah. Isi alakna naman jago sumbayang na 5 waktu, maka dilen Allah madihia cahaya, dilen Allah madihia kelepasan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takul lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Tapi alak na suraman jago sumbayang, indah sandikan dilehen di sia nur, indah dilehen di sia kelepasan tingon api neraka di hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamah ma fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Sandigan alak-alak na meninggal kon sumbayang na sura sumbayang, maka Qarun madonganna, Fir'aun madonganna, Haman dohot Ubay bin Khalaf. Sementara Fir'aun termasuk na dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Qarun gara-gara nang kinirakus dohot durhaka tu Nabi Musa alaihissalam, akhirna ditalon tanoon. Maka alak-alak nang kin na susumbayang, na marosok sumbayang, na maninggal-ninggal kon sumbayang, angkan na Fir'aun masandigan Tuhan niya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Diginjang di dunia Fir'aun mengaku Tuhan, tapi ketika ia nangkin meninggal, ketika ia nangkin wafat, ternyata umlanok pe ngana taraya kia be tingon badan niya, padahal ia mana mengaku Tuhan diginjang di dunia. Maka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala jasad di Fir'aun an suadong perbandingan di ita di belakangan. So dia firman Allah, al yauma nunajjika bibadika liman takuna khalfaka ayah. Hari ini akan kami selamatkan dirimu agar menjadi perbandingan bagi orang-orang yang kemudian. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi kita kuliah romanangkin sumbayang tahun anso nangkin menjadi cahaya di ita di arina parpuhi. Arana sondia firman ni sondia sabda ni nabinta man tarokas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah lepas daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza shallal abdus salata fi awal waqti su'idat ila samai wa laha nur hatta tantahi ilal arsy. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah wa taqulu hafazakallah kama hafaztani." Apabila seorang hamba melaksanakan solat di awal waktu, maka solat itu akan naik ke langit, membawa nur sampai ke arsy. Maka ia meminta kepada Allah agar diampuni dosa orang yang mengerjakan solat tersebut sampai hari kiamat. Dan dia solat tersebut mengatakan, kau telah memeliharaku, maka Allah akan memeliharaku. Jadi mulai takarjawan sumbayangi di awal waktu, maka langsung masumbayangi manaik sampai tu hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Mangido tu Allah anso dosa-dosa tadi ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila kita tinggal-tinggalkan sumbayang, kita karjawan di luar waktu, bahkan nangkin idadong sempurna, maka sandigan angkanna menaik sumbayang tai itu hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia berfirman, doya'akallahu kama do. Maka solat tai mangguling, doya'akallahu kama doya'tani. Kau akan disia-siakan Allah sebagaimana engkau menyia-nyiakan. Kemudian dia nidokon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala shalawatil maktubah akramahullahu ta'ala bi khamsi karamatin. Isi alakna na manjago sumbayang na limaon, maka dilihin Allah madisia 5 kemuliaan. Nah, pertama, diangkat Allah kesusahan hidup daripadanya. Kemudian dipelihara Allah dari siksa kubur, diberikan kitabnya dari sebelah kanan,
lewat dari titian Siratal Mustaqim seperti kilat masuk sorga tanpa hisab. Ampe sumbayang tahun kita paturi dohon dengan, maka insya Allah selamat baita dunia dohon akhirat. Karena Rasulullah sendiri naman dokon-kon, man hafaza ala sholawatil maktubah akrabahullahu bi khamsi karumatin yurfa'u anhu daikul is. Nah, pertama diangkat kesusahan dalam kehidupan. Bope ngoluni ba pas-pasan di ginjang di dunia, tapi iba merasa tenang. Bahat dualak nawa hartona melebihi, bahkan mengelimpah ruah, tapi indah sodang yang nangkin dibain hartonya. Arana namamban sonangi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah indangkan na mangalehin kasunangan dita, anggo dita sia-sia do kewajiban ni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man tahawana biha aqabahullahu taala. Isi alakna na meninggalkan sumbayang sandikan angkan na dihukum, disiksa Allah Subhanahu wa taala. Khamsun fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fil qabr wa salasun inda khuruli minal qabr. Amal lati fid dunya fa awwalu yunsau al barakah min umrihi. Isi alakna na meninggalkan sumbayang, maka dikinjang di duniaon, dicabut Allah keberkatan tingon umurnya. Walaupun ia hidup beberapa tahun di atas dunia ini, tapi umurnya tidak berkah. Indah sadar ya, mandung 60 tahun maya, tapi indah dong dope terkarjo dia kebaikan. Disebabkan ia nangkin manyanyaon sumbayang. Nah, selanjutnya alak-alak na meninggalkan sumbayang, dihilangkan Allah cahaya orang yang solih dari wajahnya. Alak-alak na meninggalkan sumbayang, bope nangkin laga ia, tetapi ialah Allah nangkin cahaya ni alak na solih tingon wajahnya pas songon muko ni alak na so Islam. Nah, selanjutnya kullu amalin ya'maluhu la ya'jaruhu Allahu alaihi. Sude amalan niya inda dilihin Allah pahalona. Gara-gara na susumbayang, maka pahalo ni ibadahnya na asing indah dilihin Allah Subhanahu wa taala. Warrabi la yurfa'u lahu du'aun ila sama, indah diangkat Allah doahnya tu langit. Na palimana laisa lahu hazzun fi du'ais sholihin, indah mandapot bagian tingon doa orang-orang yang soleh. Mandoah pe alak-alak na alimi, mandoah pe para auliyai, tapi anggo alak nangkin na surah sumbayang indah mendapot doa. Padahal setiap sumbayang selalu nangkin ita doahkon, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tapi alak-alak nangkin na surah sumbayang indah mendapot doa tingon alak-alak na sol. Wa ammal lati tusibuhu indal maut. Adapun hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya ketika ia meninggal, fa innahu yamutu zalilan, maka ia dimatikan Allah dalam kehinaan. Wa yamutu ja'ian, dimatikan Allah dalam kelaparan. Wa yamutu atashanan, dan dimatikan Allah dalam kehausan. Alak-alak na meninggal sumbayang, lau meninggal na sangat muasna, na sangat malena, sugari pe ibain aik na dong di duniaon, menghilangkan kehausannya indangkan na mela. Wa malati tusibuhu fi qabr, adapun yang akan dijumpainya nanti di kubur, wa al-ula yudayyiqu alaihi qabr, maka na pertama isompit kon sandingan kuburan dia. Sedangkan umnay pamasuk do penangkin alaki tumait mangsompit kian manida kuburan nai. Arana nganan ni alak na meninggal dimasukkan tu liang lahati sabodang ni badan ni janasah mayan. Molo inda sumbayang buseiba atau meninggal kon sumbayang buseiba iba di duniaon, maka yang patanoy may biasandigan sampai nangkin maradu luma tulang-tulang ni ba.
Sedangkan umna apit di pintu dope tangan ni bangatahan iba. Sedangkan umna tarsargut dope di dani baginda tahan iba. Apalagi bisandigan nayonyak tanoi sandigan di bakasan ni kuburanan. Alak-alak na meninggal kon sumbayang sandigan angkan ni sompit kon kuburan niya diam patanoi ya sandigan dan ia merasakan kesusahan yang tidak terhingga. Baruna selanjutnya yuqadu alaihil qabru naron, dipagorgor api di kuburannya. Umna meninggal dope mana api di bakasan di kuburannya. Arana marlaya sia dompak sumbayang di hamuluanon. Dot napatuluna ibain ma dongan nia di kuburanan ulok na margorar as-Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqraon on ma ulok na isuru ni Allah Subhanahu wa taala untuk alak-alak na meninggalkan sumbayang. Setiap tiba waktu sumbayang diperintahkan Allah maulokon nakin untuk menyiksa alak-alak na meninggalkan sumbayang di bakasan di kuburan. So dia pandokon di urunta bahaso siksaan ni ulok na adong nangkin di bakasan di kuburanan sai perbandingan na sungon dia 70 kali bisa na adong di dunia. On mangkan na didoit na iba 5 kali sadari sabon. Masul hadirin rahimakumullah. Makana hati-hati tadi hamuluanon masalah sumbayangon indah dong dison tawar menawar. Nah selanjutnya adapun siksanya nanti ketika keluar dari kubur, maka siksa yang diterimanya adalah mendapat kemarahan Allah, dikeraskan kepadanya siksa dan dia masuk ke dalam api neraka. Makanya kita tetap mendoa mudah-mudahan nakil kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tada' fina saqiyaw wala mahruma. Jadi selalu kita mendoa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Jadi soal dia nau jelaskan di cerita-cerita na sebelumnya bahasona alak-alak na meninggalkan sumbayang na jolo di zaman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adong sada anak guru na meninggal. Ketika meninggal ya nangkin nama nanomia adalah saudara dia sendiri, dan ketika nangkin mandung ditanum saudara niaon mada dompet ni iboto niaon sahinggo yulakan mulak manggali kuburanon. Ternyata ketika nangkin igali kuburan naon tibo-tibo nangkin ibuka iya manangkin papan sebagai penghalang ni maiton sulang itimpotano, ternyata mandung gorgor manangkin kuburan naon. Sehingga get pingsan numaya mangidana dengan bersusah payah itanumnya mulak dan isapa iya umak niya ahadole umak salah ni ibo tongki arana mandung wida nangkin nasoi pati daun ni Allah walak nasi mandung gorgor manangkin kuburan ni ibo tongki. Maka jawab ni umak niya ibo tomon dompak mangulu nauboto dua kesalahan. Nah pertama naringga sania mancarito-carito on aib ni alak, na paduana nalaya sania mangkarjoon sumbayang. On sebagai iktibar di ita sa sudena bahasona alak-alak nangkin na meninggalkan sumbayang dicopat kon Allah sandigan siksaan na di bakasan ni kubur. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, catatan na perlu ita garis bawahi bahasona ulang ita tinggalkan sumbayang anggolek sehat dope ita, anggolek dengan dope pamikiran ta. Tapi anggo inda dengan dope pamikiran ta baru menangkin inda wajib kita mengalaksanakan sumbayang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda, "Sallu qabla an tusallu." Sembahyanglah kamu sebelum disembahyangkan. Kembali tadangkin tu firman Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Yang selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, sebahagian mereka infakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang infakon. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam di beberapa surah Bahad dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tentang nangkin alak-alak namar infak. Bahkan di awal surah Amun Dasiru juz 5 dijelaskan lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbu. Kamu belum mendapat kebaikan sampai kamu menginfakkan sebahagian yang kamu sayang. Kemudian apalagi nangkin zakat, ulang itahan-tahan angko memang harta niba wajib dizakatan. So dia firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berilah mereka kabar dengan siksa yang sangat pedih. Jadi alak-alakna surah mengeluarkan zakatna, maka disiksa Allah Subhanahu wa taala sandikan harto nasui keluarkannya zakatna igonti Allah masandikan dohot gosokan on manai gosok kontu badan dia selama 50.000 tahun. Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sehingga Allah memutuskan di antaranya dan manusia, fasayara sabilahu imma fil jannah wa imma fil nar. Maka dia akan melihat tempatnya yang terakhir, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Jadi di samping mungkin kita beribadah, tot ampun narari tanangkin berimpak. Bahkan dia dijelaskan Allah Subhanahu wa taala on madapanyo salan nyalak nang parjuroi. Maka na firman Allah Subhanahu wa taala, wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas-shalihin. Infakkanlah sebahagian apa yang kami beri rezeki kepada kamu sebelum datang kematian. Fayaqul, maka dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya ditangguhkan sebentar lagi ajalku, fa asaddaqa wa akum minas-shalihin, agar aku bersedekah dan aku beramal yang saleh. Jadi sebelum nangkin ropanya salanta, mari mai tanangkin marimpak arana impakon gunana tu diri kita sendiri. Mari mai ta kaluarkon zakatna mulu memang adong hartonta na bisa dizakatan. Masul hadirin rahimakumullah. Rasulullah menjelaskan dau mardokum bisadaqah. Ubat jamu mampanyakitmu yu dawat marsadaqah. Di hadis lain Rasulullah menjelaskan angkizu ampusakum minan nar walau bisik kitabin. Selamatkanlah diri kamu dari api neraka walaupun dengan bersedekah sebiji tamar. Sabiji tamar saja mangadong gunana di ita. Apalagi terus menerus kita mungkin marsadaqah memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Masul hadirin rahimakumullah. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan kebaikan ini mungkin pertama alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Angkon nomor iman di tukar Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab na wajib kita boto. Di mana opat kitab na pertama kitab Taurat untuk Nabi Musa, kemudian Injil untuk Nabi Isa, selanjutnya Zabur untuk Nabi Daud dan Al-Quran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ahana dong di kitab Taurat, Zabur, Daud, Injil mandung itukar-tukar kaum-kaum sebelumnya. Dan semua yang ada dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran semuanya telah dimuat dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak akan tertukar sampai hari kiamat. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi kita baca Al-Quran ini, yakin kita hormati nangkin Al-Quran. Karena dia pandukoni Rasulullah, kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anhu. Bahat dualak nama membaca Al-Quran ini, tapi Al-Quran diskusi do nangkin nama anak nanti. Maksudnya kita baca Al-Quran ini angkun tamal kondo dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita jago adabna ketika kita nangkin membaca Al-Quran. Dalam berwudu, menghadap kiblat dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan kebaikan ini wabil akhirati hum yuqinun, yakin kita tentang hari akhirat. Naunokan do pedangkin alam nangkan na lewatanta. Nah jelas naon pintu pertama rupion. Tapi walaupun pintu pertama ni son me sudah pajalakanna. Walaupun kita hanya hidup di atas dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun. Karena Rasulullah mengatakan bahwa rata-rata umur daripada umatnya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Tapi walaupun mungkin saya may waktuna on maya untuk obaronta tua dina parpuri na sumidoto nangkin sangandikan batasna. Maka apabila nangkin ita amal konon sude ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Di samping mungkin tentunya ansurapur kita kebaikan di samping ni ang kolek ni kita hormati dengan orang tua kita. Karena nangkin sudah dasarna di samping mandung nangkin sumbayang kita ang kolek dari gando itamar orang tua. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yabalughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wahfid lahumu janah zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagai bakti itu orang tua, so dia firman Allah Subhanahu wa taala, tutup kita doakan orang tuanta. Mudah-mudahan alai dirahmati Allah, so dia alai olong keluarga kita dompak menek kita. Walaupun orang tuantai mandung kurang sehat, walaupun mungkin orang tuantai indah bisa berbuat apa-apa, tapi na jelasna indangkan na lahir kita tu duniaon, anggo indah benna sebab nyalai. Maka hormatilah orang tua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridallah bi ridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Keriduan Allah dengan keriduan orang tua dan kemarahan Allah dengan kemarahan orang tua. Mudah-mudahan kita tu orang tua insyaallah taala kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk siksaan na paling cepat didatangkan Allah Subhanahu wa taala tu duniaon imanangkin alak-alak nadurhako tu orang tuana. Maka kewajiban tu orang tuanta walaupun mandung parjolo lai dengan kita ulang lupa kita manduahkan kalai. Kemudian dengan kita marangka-maranggi, nah selanjutnya mula dong epeng niba iban sarukah dia tualai. Mula pe indah pedong epeng niba pinumat dibaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quranon menjadi syafaat jalai sasudekan. On mara sebagai kewajiban tanangkin dihamudonon angkon dadengkan doi tanangkin markoham tua. Selanjutnya sondia nang ujelaskan sada riwayat nang sering sampion di pengajian tahun bahwasana Alqamah nah hidup di zaman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia ahli ibadah, walaupun ia suka menolong orang yang lain, tapi adong sotik ancit ni orang tuania, parasuan ni orang tuania, maka ia pe indah bisa mengucapkan la ilaha illallah lauget meninggal. Padahal sebelumna dengan doya tu orang tuania, tapi dumar bagasia olongan parasuan ni umat nia tu ada burunia daripada nang kintu umat nia
sehingga ancit ruani umatnya on mana menyebabkan Alqamah indah bisa mengucapkan syahadat. Akhirnya disampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dokon Rasulullah nangkin tu umat si Alqamah maafkan madago kesalahan ni anak ni. Maka jawab ni umatnya indah tar maafkanau arana naancitan dolala naso ologi berwania tuau be kolongan ruwania tu ada gurunya. Akhirnya Rasulullah mendokon wahai Bilal kumpulkan ma ayu soban ansuita tutung masih Alqamah. Mengaligi bahasona Rasulullah memang benar-benar naget manutung si Alqamah, maka mangkuling menangkin umatnya umuopkon me ya Rasulullah dosa ni anak ni. Tung dapat kemaapan tingon umatnya langsung menangkin Alqamah ia jaran mengucapkan la ilaha illallah dan ia pi mengucapkan la ilaha illallah lau meninggal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, on tentunya sebagai iktibar di ita bahasona songon dia penangkin orang tuan tai ulang jabat nangkin ancit ruanya dai pambain niba masih bido temang terlanjur mandung nangkin parjolo alai tu rahman Allah subhanahu wa taala hanya istighfar dumada mangido tu Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa niba dosanta dosa ni orang tuan ta diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Karena songon dia bebahat da dosanta di hamuluanon songon dia nang sampeon di kaji-kaji tanah sebelumnya dosanta insyaallah taala diampuni Allah anggo betul-betul kita taubat sebelum terlambat. Karena mengampunkan dosaon adong tolu. Nah pertama haji nambah barur, tentunya membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga dan membutuhkan pemikiran. Jadi alak-alak na haji nambah barur insyaallah taala yang punya Allah dosana. Makana Nabi tamar sabda al hajjul mabarur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Alak na haji mabarur inda dong bebalasan di sia kecuali surga. Nah paduana taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Ampun adong nancit ruani orang tua niba mangidaiba. Ampun adong nancit ruani kaum muslimin tiba taubat tiba tu Allah Subhanahu wa taala dengan bangun di tengah malam berudu salat taubat kemudian istighfar. Mudah-mudahan istighfar tahun nangkin diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa napa toluna semata-mata rahmat ni Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbantah kita walaupun kadang-kadang kita lagi panggil, walaupun kadang-kadang kita lagi indah sinaramar ibadah, ternyata meninggal maya di bulan puasa, atau kadang-kadang meninggal maya di malam Jumat, ataukah meninggal maya mungkin dalam penyakit mancit boltok, maka on mungkin nadilin Allah Subhanahu wa taala di sia anso yang pun Allah Subhanahu wa taala dosa-dosana. Tapi na jelasna sada manangkin natar usahon kita taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan tausiah nasingkaton bermanfaat kita sasudena. Muraku tarsoni majoroh mana taulih arong naget disapaan tuayah dan umat dipersilahkan. Jadi lagi? Pertama, ketika sandigan mandung ditiupkan sangkakala, maka terjadi menangkin kiamat. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tapi dung manangkin ditiupkan sangkakala na paduana markumpul mazude manusia. Jadi pertanyaannya antara tiupan yang pertama dan yang kedua hanya disebutkan 40. Indai dokone jauh 40 ha. Apakah 40 tahun, apakah 40 hari ataukah 40 bulan. Jadi indah 25, 40 do. Tapi na jelasna waktu na adong sandigan di akhiratan indah banding waktu na adong di dunia on. Karena sondia firman Allah Subhanahu wa taala ketika ita sandigan dibangkitkan di akhirat hari di akhiratan sadari di akhiratan sarupu midot 1000 tahun di dunia on.
Nah penting sudah itu. Makanya hanya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diampuni Allah dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dimasukkan Allah kita tu sarugo dohot rahmat di Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya usau mayadah nadong di tangan ta masing-masing. Anggo takdiri nang kinso dia ditakadi di pangkal mandung do sude ditentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebagai manusia, ilin Allah dita akal dohot pikiran, ilin Allah Subhanahu Wa Taala nangkin kita nabi-nabi melalui para rasul-rasul kon manangkin kita ikut. Jadi makanya Nabi ta marsabda taraktum fikum amro ini ma in tamassaktum bihima dan tadi itu abada kitab Allah wa sunnat rasul. Tinggalkan jamu dua perkara selama berpegang kamu na dua perkara indangkan nasosat kamu selamana Al-Qur'an dohon al-hadis. Ana sih mungkin. Jadi hamba ida dong besok ni maka cinta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa nal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.